Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening all my friends, all YouTubers, all over the world. Welcome back with me on my channel Taufik Tasdir. Selamat malam sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat YouTuber dimanapun berada, baik yang di seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke, yang di seluruh kota-kota di dunia. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Taufik Tasdir. Selamat berbuka puasa bagi yang sudah menjalankan ibadah puasa. Happy Iftar Ramadan for all my brother and sister wherever you are all over the world, and happy fasting Ramadan for tomorrow. Selamat berpuasa, selamat beribadah puasa untuk besok. Malam ini bersama saya sudah jam 23.40. Saya akan menemani kembali sahabat-sahabat semua, teman-teman semua yang sedang berada di rumah. And tonight already 23:40 o'clock in the middle of night. Again, I will accompany you to make video because you are still at home. Stay home, cicing wae di rumah aja, tong kama mana. So you already stay home, and I will make video for you and to accompany you, to entertain you. I hope my video useful and interesting, and accompany you for your sweet dream in this night. So tonight, because you are still at home, that's you already did right to follow the instruction our government wherever you are all over the world. So after you did this, that of course that you love yourself, you love your family, and of course you already help anybody. So let's praying together for all paramedic wherever they are all over the world, from care or patient pandemic COVID-19 or coronavirus. Wish Allah will protect them wherever they are, and wish Allah give all best for all of them, and of course wish Allah give all of best for us, for you, and for any human being wherever they are all over the world. So I just remind you again, and stay at home while the government still give instruction to us to stay at home, that we must do that. That's already right way to do this, because if we do not this instruction, we can care to pandemic, because still pandemic still happen there in this world. So we must stay safe, and of course we must keep praying to Allah Subhanahu wa Ta'ala, to wishes Allah will protect us from this COVID-19 or coronavirus, and then keep care by your wudu, keep clean, keep calm, stay cool, do not panic, and do not stress, because that's make weak our soul and our body. So because you stay at home, I will accompany you, and I hope from this video now I will again reading the story, the continuing the read story about kisah sahabat-sahabat Nabi.
Yesterday I was share for chapter 4, and now I will reading for chapter 5 with the title Mengislamkan Panglima Romawi. This one. So this book is read by M. Ansori. So I will trying to do best to reading story for you, and I hope while you watching me or listening my story, you can sleep well with sweet dream. Oke, sahabat-sahabat semua, kemarin kita sudah bacakan di bagian 4 dari kisah sahabat Nabi Khalid bin Walid. Dan sekarang kita akan saya coba untuk membacakan kembali cerita kisah dari Khalid bin Walid di bagian 5 yang berjudul Mengislamkan Panglima Romawi. So, because this is from Indonesian language, so I can translate by English, you can translate by Google Translate. I hope you will understand what I am reading, and I hope this interesting story for you. Let's drink a coffee first to accompany you before fasting Ramadan tomorrow. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Khalid bin Walid bagian 5 dengan judul Mengislamkan Panglima Romawi. Pada waktu Khalifah Abu Bakar mengirimkan pasukan Khalid ke Irak, beliau juga mengirimkan pasukan ke Sam di bawah pimpinan Khalid bin Sa'ad. That yesterday I already tell the story. Pada saat itu negeri Sam sudah dikuasai oleh bangsa Romawi. Kekuasaan tentara Romawi di Sam sangat besar. Karena itu Khalid bin Sa'ad tidak dapat berbuat banyak menghadapi tentara Romawi. Segera ia meminta bala bantuan kepada Khalifah. Para pembesar negara, ada yang perlu kita musyawarahkan saat ini, kata Khalifah ketika memulai musyawarah dengan para pembesar. Masalah apa, Khalifah? Tanya seorang pembesar. Saya menerima berita yang menggembirakan hati, yaitu bahwa Khalid bin Walid dan pasukannya memperoleh banyak kemenangan. Bahkan sebagian besar daerah Irak sudah dikuasainya, kata Khalifah. Itu benar, itu berita besar, Khalifah. Kami juga sudah mendengar berita yang menggembirakan itu, kata pembesarnya. Tetapi ada pula berita yang sangat mengkhawatirkan, ujar Khalifah. Itu berita besar, Khalifah. Berita apa, Khalifah? Tanya seorang pembesar. Baru saja saya menerima laporan bahwa Khalid bin Sa'ad terdesak oleh tentara Romawi di Sam, kata Khalifah. Memang hal itu sudah diperkirakan sejak semula, sebab kekuatan tentara Romawi cukup besar di sana, kata seorang pembesar. Khalid bin Sa'ad meminta bala bantuan, ujar Khalifah. Bagaimana pendapat saudara-saudara? Bagaimana kalau Khalid bin Walid disuruh membantu ke sana? Ujar seorang pembesar. Jangan dahulu mengirim Khalid bin Walid. Pasukan kita yang masih ada di sini cukup banyak. Kita kirim saja mereka ke sana, bantah pembesar yang lain. Biarkan Khalid bin Walid berjuang di Irak dahulu. Nanti kalau terpaksa, barulah kita perbantukan ke sana, kata pembesar yang lain lagi. Apakah ada pendapat yang lain? Tanya Khalifah. Sedikit, Khalifah, kata seorang pembesar. Silahkan, kata Khalifah. Saya pun sependapat. Sebaiknya kita kirimkan pasukan yang masih ada. Jangan mengganggu dahulu perjuangan Khalid di Irak, kata pembesar itu. Pendapat saya,
Kerahkan seluruh prajurit yang masih ada, karena tentara Romawi itu sangat besar kekuatannya. Dukung yang lain. Memang saya juga sependapat begitu, kata Khalifah. Ya, itu langkah yang tepat, kata seorang pembesar. Baiklah, kalau sudah memperoleh dukungan para pembesar, saya akan perintahkan semua tentara yang masih berada di Madinah berangkat membantu Khalid bin Sa'ad, tegas Khalifah. Siapa yang akan ditunjuk untuk memimpin mereka? Tanya seorang pembesar. Seluruh tentara kita bagi menjadi 4 pasukan, dan untuk memimpinnya saya tunjuk masing-masing saudara Amru, Abu Ubaidah, Yazid, dan Surahbil. Bagaimana? Tanya Khalifah kepada mereka. Siap Khalifah, kata mereka. Saya punya usul Khalifah, kata Yazid sambil mengacungkan tangannya. Silakan kemukakan, kata Khalifah. Keempat pasukan ini kita bagi ke beberapa daerah sasaran. Jangan bersama-sama datang ke suatu daerah, kata Yazid. Itu usul yang bagus, supaya musuh kita terpisah-pisah, kata salah seorang pembesar. Baik, daerah mana saja yang akan menjadi sasaran kita? Tanya Khalifah. Saudara Amru ke Palestina, saudara Abu Ubaidah ke Roma, saudara Surahbil ke Yordan, dan saya ke Damaskus. Bagaimana para pembesar? Tanya Yazid. Kami setuju untuk mencoba taktik yang diajukan saudara Yazid, kata pembesar. Baiklah kalau begitu, silahkan kalian persiapkan segala sesuatunya dan berangkat secepatnya, kata Khalifah. Baiklah Khalifah, kami segera melakukan persiapan, kata Yazid dan kawan-kawannya. Permisi Khalifah. Assalamualaikum, kata Yazid dan kawan-kawan meninggalkan pertemuan itu. Waalaikumsalam, kata Khalifah dan para pembesar. Keempat pemimpin pasukan segera mempersiapkan pasukan masing-masing untuk berangkat menuju sasaran yang telah ditentukan. Taktik yang akan digunakan ini ternyata diketahui oleh tentara Romawi. Untuk menghadapi tentara Islam, Kaisar Heraklius mengerahkan tentaranya besar-besaran di bawah pimpinan Panglima Besar Bahan dan dibantu oleh 4 orang Panglima lainnya, yaitu Panglima Theodor, Panglima Caesar, Panglima Darakis, dan Panglima Gregorius. Theodorus yang dipanggil oleh orang Arab dengan Jirjitudur. Keempat orang Panglima Romawi membawa pasukan yang besar untuk menghadapi pasukan Islam di daerah sasaran masing-masing. Kita tidak boleh sembrono menghadapi pasukan Islam. Walaupun jumlahnya sedikit, tetapi mereka mempunyai semangat juang yang tinggi, ujar Panglima Besar Bahan waktu memberikan pengarahan kepada para panglimanya. Daerah mana saja yang akan kita tuju Panglima? Tanya Theodor. Menurut keterangan dari mata-mata kita, tentara Islam akan mengepung daerah-daerah penting, yaitu Roma, Palestina, Damaskus, dan Yordan. Silahkan kalian hadapi mereka di daerah-daerah itu, kata Bahan. Baiklah Panglima Besar, kata para panglima. Ingat, kalian semua harus selalu setia kepada perjuangan, ujar Bahan memperingatkan. Tentu kami akan selalu setia Panglima, kata mereka. Setelah memperoleh pengarahan secukupnya dari Panglima Bahan, berangkatlah pasukan Romawi di bawah pimpinan Panglima masing-masing menuju daerah yang telah ditentukan. Bertemulah keempat pasukan Romawi itu dengan keempat pasukan Islam di daerah-daerah itu. Pasukan Theodor bertemu dengan pasukan Amru, pasukan Caesar bertemu dengan pasukan Abu Ubaidah, pasukan Darakis bertemu dengan pasukan Surahbil, dan pasukan Jirjitudur bertemu dengan pasukan Yazid. Terjadilah peperangan di berbagai daerah itu dengan dahsyat. Di Damaskus, pasukan Yazid bertemu dengan pasukan Romawi pimpinan Jirjitudur. Tepat dugaanku, mereka akan datang ke sini, ujar Jirjitudur.
Jumlah mereka tidak begitu banyak, Panglima, kata pembantu. Jangan menganggap sepele, karena jumlah yang kecil. Mereka tentara-tentara terlatih, kata Zibzi Tudur. Kita harus hati-hati menghadapinya. Sementara itu, di kubu pasukan Islam, Yazid sedang berkumpul dengan pembantu-pembantunya, membicarakan taktik yang akan digunakan. Jumlah mereka banyak sekali, tetapi kita tidak boleh kecil hati, kata Yazid. Betul, kita harus yakin bahwa Allah akan menolong kita, kata seorang pembantunya yang bernama Muawiyah. Keyakinan ini harus benar-benar dimiliki oleh seluruh tentara, kata Yazid. Yazid, taktik apa yang akan kita pergunakan? Tanya Muawiyah. Menurutku, karena jumlah pasukan kita sedikit, kita tidak boleh menyerang terlebih dahulu, kata Yazid. Betul, kita harus bersikap bertahan saja, kata Muawiyah. Kalau kita menyerang, dikhawatirkan akan membawa banyak korban, kata Yazid. Jadi kita harus siap di tempat. Selain itu, kita harus membuat tempat-tempat perlindungan dengan batu-batu besar, kata Muawiyah. Ya, kita manfaatkan batu-batu itu untuk berlindung. Kita juga harus tetap mempererat persatuan dan kesatuan. Paham? Tanya Yazid. Paham, kata para pembantunya. Baik, kalau begitu kita tunggu waktunya, kata Yazid menutup pembicaraannya. Setelah memperoleh izin dari Panglima Besar Bahan, pada suatu hari Zibzi Tudur melakukan serangan terhadap pasukan Islam. Panglima Besar sudah memberitakan agar kita melakukan penyerangan. Karena itu, hari ini kita serbu mereka, kata Zibzi Tudur. Kami memang sudah siap, Panglima, kata prajuritnya. Kalau begitu, ayo kita serbu, teriak Zibzi Tudur. Serbu, sambut prajuritnya. Terjadilah pertempuran hebat antara kedua pasukan itu. Jumlah tentara Romawi sangat besar, sedangkan jumlah tentara Islam hanya sedikit. Maka tentara Islam terpaksa harus mundur teratur. Khalifah Abu Bakar menerima laporan bahwa tentara terdesak oleh tentara Romawi. Beliau segera mengumpulkan para pembesar negara untuk membicarakan langkah-langkah selanjutnya. Khalifah Abu Bakar, ada laporan yang sangat memprihatinkan kita, Pak Pembesar, ujar Khalifah. Bagaimana nasib perjuangan para prajurit kita, Khalifah? Tanya seorang pembesar. Itulah yang menjadikan saya prihatin, kata Khalifah. Mereka terdesak oleh tentara Romawi. Jumlah tentara Romawi sangat banyak kabarnya, kata seorang pembesar. Betul, jumlahnya ratusan ribu, sedangkan pasukan kita hanya beberapa ribu, kata Khalifah. Kita harus segera mengambil tindakan, kata pembesar yang lain. Ya, saya minta pendapat saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan, kata Khalifah. Harapan kita satu-satunya adalah Panglima Khalid, kata seorang pembesar. Ya, apakah kita perbantukan saja dia, tanya Khalifah. Betul, kita panggil saja dia dari Irak dan kita perintahkan agar membawa pasukannya ke Damaskus, usul seorang pembesar. Jangan terlalu terburu-buru. Panglima Khalid tidak boleh meninggalkan Irak, sebab kalau Irak ditinggalkan oleh pasukan kita, maka tentara Persia akan berkuasa lagi dengan leluasa, bantah pembesar yang lain. Tetapi kalau tidak dibantu oleh Panglima Khalid, tentara kita akan hancur di Damaskus, sela pembesar yang lain. Begini saudara-saudara, kata Khalifah. Kabarnya pasukan Persia di Irak sudah betul-betul lumpuh. Mereka sudah lari meninggalkan wilayah itu, hanya tinggal beberapa orang dalam persembunyian. Tetapi bagaimanapun Irak tidak boleh ditinggalkan sama sekali oleh tentara kita. Jadi harus ada tentara yang ditinggalkan sebagian di sana, kata pembesar. Ya, Panglima Khalid kita perintahkan agar membawa sebagian pasukan ke Damaskus dan sebagian lagi ditinggalkan di Irak, dukung pembesar yang lain. Nah, bagaimana saudara-saudara yang lain? Apakah setuju begitu? Tanya Khalifah. Setuju, kata para pembesar.
Ini harus dilakukan secepatnya, Khalifah, kata seorang pembesar. Benar, jangan sampai terlambat, kata yang lain. Ya, saya akan segera mengirim utusan ke Irak, kata Khalifah mengakhiri pertemuan itu. Khalifah segera memanggil seorang pembantunya untuk menyampaikan pesan kepada Khalid di Irak. Uqbah, ada tugas yang harus kamu laksanakan saat ini juga, ujar Khalifah kepada pembantunya. Tugas apa, Khalifah? Tanya Uqbah. Kau harus pergi ke Irak untuk menyampaikan perintahku kepada Panglima Khalid, kata Khalifah. Baiklah, Khalifah, pesan apa yang harus saya sampaikan? Tanya Uqbah. Panglima Khalid supaya membantu perjuangan pasukan kita di Damaskus, kata Khalifah. Hanya itu pesanmu, Khalifah? Tanya Uqbah. Tetapi Irak jangan dikosongkan oleh pasukan kita, tambah Khalifah. Apalagi, Khalifah? Tanya Uqbah. Itu saja, karena soal cara dan sebagainya, saya yakin Panglima Khalid lebih mengetahui, kata Khalifah. Apakah saya harus berangkat sekarang? Tanya Uqbah. Sebaiknya begitu. Tetapi, apakah kau tidak keberatan berangkat hari ini? Tanya Khalifah. Tidak, Khalifah, saya siap berangkat, kata Uqbah. Berangkatlah dan hati-hati di jalan, pesan Khalifah. Baiklah, saya berangkat, Khalifah, kata Uqbah, lalu pergi menuju kudanya. Uqbah membuka tali pengikat kuda, kemudian membetulkan pelanannya. Bismillahirrahmanirrahim, gumam Uqbah sambil meloncat ke atas punggung kuda. Seketika itu juga Uqbah mendera kudanya dan kuda itu lari dengan kencang. Setiap bukit ia naiki dan setiap lembah ia turuni. Kudanya lari terus, tidak pernah berhenti. Setelah matahari terbenam di ufuk barat, barulah Uqbah sampai di tempat tujuan. Prajurit Islam yang bertugas menjaga perkemahan terkejut melihat bayangan seseorang yang datang. Ada yang datang, seru penjaga kepada temannya. Kita harus siap siaga, kata penjaga yang lain. Berhenti, teriak penjaga menghentikan Uqbah yang datang berkuda. Hai, siapa kamu? Tanya penjaga yang lain. Wah, mereka tidak mengenalku karena gelap, kata Uqbah dalam hati. Orang asing, siapa kamu? Bentak penjaga sambil mencabut pedang dari sarungnya. Apakah kalian? Hai, ditanya malah bertanya, siapa kamu? Bentak penjaga jengkel. Ayo katakan siapa kamu? Kalau tidak, ku penggal batang lehermu, ancam penjaga yang lain. Uqbah turun dari kudanya dengan tenang, sambil berjalan pelan-pelan menghampiri penjaga. Aku Uqbah dari Madinah, kata Uqbah. Uqbah? Tanya penjaga sambil menyalungkan pedangnya. Setelah mereka berhadapan, barulah tampak wajah masing-masing dari mereka saling mengenal. Uqbah, maaf aku tidak mengenalmu, karena terlalu gelap, kata penjaga. Mengapa malam-malam datang ke sini? Tanya penjaga yang lain. Saya berangkat dari Madinah sudah siang, kata Uqbah. Tidak terjadi apa-apa di perjalanan? Tanya penjaga. Alhamdulillah, kata Uqbah. Bagaimana keadaan kalian? Baik-baik? Tanyanya. Alhamdulillah, kami baik-baik, jawab penjaga. Kami senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah penjaga yang lain. Syukurlah. Ada apa datang malam-malam begini? Ada pesan dari Khalifah? Aku ingin bertemu dengan Panglima Khalid. Ayo kita ke sana. Mereka berjalan menuju tempat kediaman Panglima. Di sini Panglima kita berada, kata penjaga ketika sampai di depan tenda yang paling ujung. Lapor Panglima, ada utusan dari Madinah, kata penjaga. Suruh dia masuk, kata Khalid. Uqbah, masuklah, kata penjaga. Assalamualaikum, kata Uqbah. Waalaikumsalam. Oh Uqbah, silakan masuk, sambut Khalid. Mengapa kamu datang malam-malam?
perintah Khalifah sudah siang aku terima. Jadi aku baru datang malam-malam begini, kata Uqbah. Silakan duduk. Bagaimana kabarmu? Tanya Khalid. Alhamdulillah, jawab Uqbah. Syukurlah. Bagaimana pula kabar Khalifah dan para pembesar di Madinah? Tanya Khalifah. Alhamdulillah, mereka juga senantiasa baik-baik saja, kata Uqbah. Apa pesan Khalifah yang akan kamu sampaikan itu, Uqbah? Tanya Khalid. Khalifah menerima laporan bahwa saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Sam terdesak oleh tentara Romawi. Bahkan mereka banyak yang gugur menjadi syuhada, kata Uqbah. Masya Allah, kata Khalid. Tentara Romawi sangat kuat karena jumlahnya sangat besar. Karena itu, setelah bermusyawarah dengan para pembesarnya, Khalifah memutuskan untuk meminta kesediaan Panglima membantu mereka di sana, kata Uqbah. Oh begitu, Uqbah. Mengapa berita ini terlambat saya terima, kata Khalid. Khalifah pun baru menerima laporan ini, Panglima, jelas Uqbah. Kalau begitu, aku harus segera ke sana, kata Khalid. Itulah yang diharapkan oleh Khalifah, kata Uqbah. Mutsana, kamu dengar berita yang dibawa Uqbah bukan? Tanya Khalid. Ya, Panglima, kata Mutsana. Saya akan segera berangkat, kata Khalid. Bagaimana dengan perjuangan di sini, Panglima? Tanya Mutsana. Pasukan kita bagi dua. Sebagian saya bawa ke sana dan sebagian lagi kamu pimpin untuk meneruskan perjuangan di sini, kata Khalid. Baiklah, Panglima, kata Mutsana. Kamu teruskan perjuangan di sini dan tetaplah berpegang pada kitabullah dan sunnah Rasulnya, pesan Khalid. Ya, Panglima. Kapan Panglima akan berangkat? Tanya Mutsana. Sebelum matahari terbit, kata Panglima Khalid. Kalau begitu, malam ini juga pasukan harus kita persiapkan, kata Mutsana. Ya, silakan kamu atur, kata Khalid. Permisi, Panglima. Saya akan mengatur pasukan, kata Mutsana sambil keluar dari tenda. Mutsana mengumpulkan pasukannya yang sudah beristirahat. Mereka diberitahu bahwa besok sebagian pasukan akan berangkat ke Sam, dipimpin oleh Panglima Khalid. Selesai sholat subuh, Panglima Khalid berkata kepada pasukannya, pasukan sekalian, malam tadi Mutsana telah memberitahukan bahwa kita akan dibagi dua. Nah, bagi pasukan yang akan berangkat bersama saya, agar segera bersiap-siap, kita harus berangkat sebelum matahari muncul di timur. Silakan pasukan yang malam tadi saya tunjuk untuk berangkat agar bersiap-siap, kata Mutsana. Saya pesan kepada para prajurit yang akan tetap di sini agar terus memelihara persatuan dan kesatuan. Sebab itulah modal utama untuk meraih kesuksesan dalam perjuangan. Saya pesan pula agar kalian menaati perintah pimpinan. Saudara Mutsana saya tunjuk sebagai pemimpin kalian di sini, kata Khalid. Siap, Panglima, kata prajurit serempak. Setelah Khalid dan pasukannya mempersiapkan diri, berangkatlah mereka menuju Damaskus. Perjalanan itu cukup jauh dan melelahkan. Tetapi bagi tentara Islam, hal ini sudah menjadi kebiasaan, sehingga mereka tetap tegar menempuh perjalanan itu. Sebelum memasuki Damaskus, pasukan Panglima Khalid bertemu dengan pasukan Yazid yang sudah terdesak oleh pasukan Jibitudur atau Gregorius Theodorus. Tentara Yazid menyambut gembira kedatangan pasukan Panglima Khalid. Panglima Khalid datang! Panglima Khalid datang! Teriak tentara Yazid. Selamat datang, Panglima Khalid, sambut mereka. Salam, salam. Mana Yazid? Tanya Khalid. Komandan Yazid, Panglima Khalid datang, teriak salah seorang prajurit. Alhamdulillah, bala bantuan sudah datang, gumam Yazid ketika mendengar berita itu. Hidup Panglima, sambut prajurit gembira. Selamat datang Panglima, sambut Komandan Yazid. Selamat Yazid, kata Panglima Khalid sambil merangkul Yazid. Bagaimana kabarmu?
Kami tidak kuat menghadapi mereka, tetapi alhamdulillah Allah masih melindungi kami, kata Yazid. Khalifah memerintahku untuk membantu kalian, ujar Khalid. Terima kasih. Memang kedatangan Panglima sangat kami nantikan, kata Yazid. Bagaimana prajuritmu? Tanya Khalid. Mereka sudah banyak yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Yazid. Mari kita bicara di dalam, Panglima. Ayo, silakan masuk. Para prajuritku, silakan kalian bergabung dengan saudara-saudaramu, perintah Khalid. Baik, Panglima. Panglima Khalid masuk ke dalam tenda dan duduk melepaskan lelahnya. Tentara Romawi cukup besar jumlahnya di semua daerah, termasuk di Damaskus ini, kata Yazid melanjutkan pembicaraan. Siapa Panglima yang memimpin tentara Romawi di sini? Tanya Khalid. Jirjit Tudur, kata Yazid. Panglima Khalid mengerutkan keningnya. Ia mengenal nama Jirjit Tudur sebagai panglima yang kuat. Jirjit Tudur, dia memang kuat, gumam Khalid. Kekuatan Jirjit Tudur memang luar biasa, Panglima, ujar Yazid. Jangan mengatakan kekuatannya luar biasa, Yazid. Yang luar biasa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bantah Khalid. Maaf, Panglima, kata Yazid. Kita susun lagi kekuatan dan secepatnya kita serang mereka, kata Khalid. Tetapi malam ini Panglima perlu istirahat, kata Yazid. Ya, aku perlu istirahat. Esok hari pertempuran kobarkan lagi, ujar Khalid. Apakah secepat itu, Panglima? Tanya Yazid. Ya, kesempatan harus kita rebut, tegas Khalid menutup pembicaraannya malam itu. Pasukan Yazid merasa tambah bersemangat karena kekuatan mereka sekarang pulih kembali, terlebih lagi dengan datangnya Panglima Khalid dan pasukannya. Just a minute, sebentar, kita minum kopi kembali. Alhamdulillah. Bismillah. Pagi itu udara dingin sekali. Prajurit Islam dibawa ke tengah padang pasir untuk bersama-sama menjalankan sholat subuh. Selesai sholat, Panglima Khalid berdiri di hadapan prajuritnya. Saudara-saudara, hari ini tibalah saatnya kita membalas kekalahan kita di hari-hari yang lalu. Pertempuran akan kita kobarkan lagi hari ini. Serahkan seluruh jiwa raga kalian kepada Allah, penguasa dan pemilik alam semesta ini. Apalah artinya hidup kita apabila tidak kita gunakan untuk membela agama Allah? Hidup atau mati adalah sama. Jika hidup akan memperoleh kebahagiaan atas kemenangan, dan jika mati, ia mati syahid. Ayo persiapkan segala keperluan perang. Kita maju lagi ke medan tempur hari ini, perintah Khalid. Pada hari itu, tentara Islam bagaikan mempunyai kekuatan baru. Mereka menantang perang kepada musuhnya. Berhadapanlah kembali kedua pasukan itu. Yazid, sudah pulihkah kesegaranmu hingga menantangku ke medan perang? Tanya Jirjit Tudur berteriak. Kamu jangan cepat merasa puas. Aku tidak pernah berniat lari dari pertempuran ini, kata Yazid. Percuma kamu bangkit lagi hanya untuk beberapa detik, ejek Jirjit Tudur. Jirjit Tudur, kami sekarang bukan yang kemarin. Kau lihat siapa di sampingku ini? Tanya Yazid. Siapa? Tanya Jirjit Tudur. Siapapun tidak ada yang kutakuti, Yazid. Dia panglima kami, Khalid bin Walid, ujar Yazid. Khalid bin Walid? Tanya Jirjit Tudur dalam hati. Ia betul-betul terperanjat mendengar nama itu. Ia sering mendengar nama Khalid bin Walid sebagai seorang panglima Islam yang gagah perkasa dan telah berhasil mengoyak-oyak pasukan Persia yang kuat di Irak hingga ia dijuluki si pedang Allah. Jirjit Tudur, menyerahlah. Tentaramu sudah lelah berperang, tidak akan mampu menghadapi tentaraku, ujar Khalid. Bukan sikapku menyerah kepada musuh. Ayo kita sulutkan lagi api peperangan.
tantang Jilji Tudur. Kalau itu maumu, mari kita kobarkan pertempuran, kata Khalid. Khalid, jangan terlalu banyak bicara, hadapi prajuritku. Sebu, teriak Jilji Tudur. Allahu Akbar, teriak pasukan Islam. Terjadi lagi pertempuran dahsyat. Pasukan Khalid bagaikan singa lapar mengamuk di padang pasir. Saat itu, Panglima Khalid segera mencambuk kudanya memasuki perkemahan tentara Romawi. Jilji Tudur, keluar, teriak Khalid. Siapa yang memanggilku? Tanya Jilji Tudur yang sedang dikerumuni para pembantunya. Khalid bin Walid, kata pembantunya yang melihat Khalid di luar. Khalid, setelah Jilji Tudur terkejut. Jilji Tudur segera mengambil semua senjatanya dan keluar dari tenda. Jilji Tudur, kita harus berlaku adil. Kalau kita menyuruh tentara berperang, mengapa kita tidak bertarung? Keluarlah, ujar Khalid. Hahaha, akhirnya kau datang juga, Khalid. Ini memang kesempatan yang sejak dahulu saya nantikan, kata Jilji Tudur sambil meloncat ke atas kudanya. Mari kita buktikan kegagahan kita, ujar Khalid. Apakah sudah kamu perhitungkan? Kalau itu yang kamu inginkan, bersiaplah untuk mati, kata Jilji Tudur. Jilji Tudur, sebenarnya kami tidak suka peperangan. Kami datang untuk menciptakan perdamaian. Tetapi apabila kau membangkang, terpaksa kami menggunakan kekerasan, ujar Khalid. Ayo kita pertaruhkan jiwa kita, tantang Jilji Tudur. Ayolah, pedangku sudah siap mengantarkanmu ke balas ajal. Balas Khalid. Kurang ajar, kau yang kubunuh, teriak Jilji Tudur sambil meloncat menyerang Khalid. Peperangan antara kedua panglima itu terjadi. Keduanya merupakan panglima yang sangat terkenal kegagahannya di dunia. Mereka masing-masing mempunyai segudang pengalaman bertempur. Mereka saling desak dan saling serang hingga pertempuran mereka menjauh dari medan perang. Pertempuran terjadi di balik bukit. Debu pasir bergulung-gulung diterjang kaki kuda mereka. Suara pedang beradu memecah kesunyian. Mereka bagaikan dua ekor harimau lapar sedang memperebutkan mangsa. Khalid, tahan seranganku, teriak Jilji Tudur menyerang. Majulah, seru Khalid. Tang, tang, tang. Pedang mereka saling membentur. Jilji Tudur menjatuhkan pedangnya dan menggantinya dengan tombak. Melihat musuhnya mengganti senjata, Khalid pun segera mengganti senjatanya dengan hanjar atau tombak bercabang. Majulah, sampai dimanapun pasti kulayani, tantang Khalid. Kurang ajar, inilah serangan tombakku, bentak Jilji Tudur menghantam tubuh Khalid dengan tombaknya. Ketika tombak itu melesat mengancam perutnya, Khalid segera menebas dengan hanjarnya sehingga patahlah tombak Jilji Tudur. Jilji Tudur terkejut luar biasa karena tombak andalannya yang pada setiap peperangan telah dibuktikan sebagai senjata pembawa maut saat itu patah jadi dua. Ia mencabut kembali pedangnya dan menyerang Khalid dengan marah menggebu-gebu. Pada suatu saat ketika pedang mereka beradu dan kuda saling bersisian dan mereka tolak-menolak pedang dengan tenaga dalam, terjadi suatu percakapan antara kedua panglima itu. Saat itu Jilji Tudur berkata, Khalid, coba katakan dengan jujur, jangan bohongi aku. Apakah betul Allah telah turun kepada nabimu membawa sebilah pedang dari langit dan menyerahkannya kepadamu hingga kamu memperoleh panggilan pedang Allah? Setiap kamu mencabut pedang itu, tidak ada lawan yang tidak tunduk. Betulkah begitu? Bukan begitu, sanggah Khalid. Mengapa engkau dipanggil pedang Allah? Tanya Jilji Tudur.
Panglima Khalid menatap lawannya seolah-olah timbul suatu pengertian dari nurani seorang panglima. Kedua panglima itu menghentikan pertempurannya. Mereka menyarungkan pedang sambil menatap lawan masing-masing. Berkisahlah Panglima Khalid. Allah Maha Agung dan Muhammad utusan Allah. Allah Maha Agung serta Maha Mulia telah mengutus seorang Rasul kepada kami. Semula kami menentang dan memusuhinya. Aku termasuk yang memusuhinya, bahkan sempat memeranginya. Tetapi kemudian Allah yang Maha Kuasa menurunkan petunjuknya kepadaku, hingga aku beriman dan menjadi pengikutnya. Waktu itu Rasulullah berkata kepadaku, Khalid, engkau sebuah pedang di antara sekian banyak pedang Allah, terhunus untuk menghadapi kaum musyrik. Rasulullah juga mendoakan agar aku selalu memperoleh kemenangan. Itulah sebabnya aku memperoleh panggilan pedang Allah. Jadi Tudur memahami keterangan Khalid. Ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Dalam menjalankan dakwah, apakah yang kau ajukan pertama kali? Tanya Jadi Tudur. Aku mengajak untuk mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad sebagai Rasulnya, kata Khalid. Bagaimana jika orang yang diajak tidak bersedia menerimanya? Tanya Jadi Tudur. Dia harus membayar upeti dan mengakui kekuasaan pemerintah Islam. Dia akan aman dan dilindungi hak-haknya, kata Khalid. Apabila orang itu tetap tidak mau menerima, desak Jadi Tudur. Pilihan yang terakhir adalah perang, dan kami selalu siap berperang jika memang itu yang harus terjadi, kata Khalid. Khalid, orang yang masuk Islam belakangan apakah memiliki hak yang sama dengan yang lain? Tanya Jadi Tudur. Ya, setiap orang yang masuk Islam haknya sama, kata Khalid. Yang masuk Islam hari ini haknya sama dengan orang yang masuk Islam terdahulu. Mengapa mendapat hak yang sama? Desak Jadi Tudur. Kedudukan semua orang menurut agama kami adalah sama, sesuai dengan tuntunan Allah kepada kami dalam kitabnya. Tidak ada yang lebih mulia atau lebih hina, tidak ada yang terdahulu atau belakangan. Setiap orang yang masuk Islam sama dengan yang lain dalam segala hal. Paham? Kata Khalid. Masih ada yang ingin kutanyakan kepadamu, ujar Jadi Tudur. Tanyakanlah Khalid. Tanyakanlah, kata Khalid. Apakah benar keteranganmu? Orang yang masuk Islam belakangan sama dengan yang terdahulu? Tanya Jadi Tudur. Benar, bahkan mungkin saja yang belakangan lebih baik daripada yang terdahulu, ujar Khalid. Mengapa dapat begitu? Tanya Jadi Tudur penasaran. Jadi Tudur, orang yang masuk Islam itu beriman kepada Allah dan mengakui Muhammad sebagai Rasulnya dan menerima apa yang dibawanya. Walaupun orang itu tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, apabila keyakinannya itu jujur dan sungguh-sungguh, maka sebetulnya orang itu lebih mulia daripada yang lain, jelas Khalid. Keterangan Panglima Khalid itu menembus kalbu Jadi Tudur. Ia tertarik dengan apa yang disampaikan lawannya itu. Ajaran seperti ini belum pernah kujumpai, kata Jadi Tudur dalam hati. Jadi Tudur, mengapa diam? Tanya Khalid. Tidak, kata Jadi Tudur. Tiba-tiba Jadi Tudur mendera kudanya dan ia cepat menuju ke tendanya. Jadi Tudur, jangan lari, kata Khalid. Melihat musuhnya lari, Khalid merasa heran, tapi ia tidak mengejarnya. Mengapa dia lari? Tanya Khalid dalam hati. Khalid segera melarikan kudanya kembali ke tengah-tengah pasukannya.
Matahari semakin ke barat, siang segera berganti malam. Tentara kedua belah pihak menghentikan pertempurannya. Mereka kembali ke kemah masing-masing, kecuali penjaga yang terus melakukan patroli di lingkungan perkemahannya. Semenjak mendengar penjelasan Panglima Khalid, hati Jilji Tudur tidak tenang. Seakan-akan ada perasaan baru yang menguasai jiwanya. Hatinya tertarik pada keterangan Panglima Khalid yang menuturkan ajaran agamanya dengan gamblang. Panglima kelihatannya seperti dia tidak tenang, kata pembantunya. Pikiran apa gerangan yang mengganggu Panglima? Tanya pembantu yang lain. Tidak ada yang kupikirkan, bantah Jilji Tudur. Aku hanyalah. Katakanlah terus terang, Panglima, barangkali kami dapat membantu, kata pembantunya. Tidak, ku bilang tidak, bentak Jilji Tudur. Sudahlah, kalian jangan menggangguku. Aku perlu istirahat. Tidak dapat dipungkiri, hati Jilji Tudur memang sedang gundah. Panah yang diluncurkan Panglima Khalid menghujat Jilji Tudur terbuka menerima hidayah Allah yang Maha Kuasa. Serta-merta ia meyakini kebenaran ajaran agama Islam. Inilah kebenaran yang sejati, gumamnya. Jilji Tudur keluar dari tendanya dan menengadahkan wajahnya ke langit. Tampak bintang-bintang kedipan, seolah-olah mengajak untuk segera beriman kepada Yang Maha Pencipta. Tidak mungkin ada bintang jika tidak ada yang menciptakannya. Yang menciptakannya pasti Yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa, pikir Jilji Tudur. Malam itu juga tekad Jilji Tudur sudah bulat untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan sembunyi-sembunyi, Jilji Tudur keluar dari tenda dan langsung menemui Panglima Khalid. Panglima, mau kemana? Tanya seorang prajurit. Ada yang harus kusampaikan kepada mereka, kata Jilji Tudur. Apakah tidak perlu dikawal? Tanya prajurit. Untuk kali ini tidak usah, kata Jilji Tudur. Biarlah aku pergi sendiri. Ketika akan memasuki lingkungan perkemahan pasukan Islam, Jilji Tudur dicegat oleh penjaga. Berhenti, siapa kau? Bentak penjaga. Belum kenalkah kau padaku? Aku Gregorius Theodorus, kata Jilji Tudur. Bukankah kau tahu bahwa malam ini pertempuran sedang dihentikan, Panglima? Tanya penjaga. Ya, aku tahu, kata Jilji Tudur. Jadi ini bukan waktunya untuk menantang perang, ujar penjaga. Aku tidak akan menantang perang. Berilah aku jalan untuk bertemu Panglima Khalid, pinta Jilji Tudur. Sayang sekarang bukan waktunya, Panglima, sangat penjaga. Tolonglah, aku ingin bertemu Panglima Khalid, desak Jilji Tudur. Baiklah, tetapi aku mohon semua senjatamu kamu letakkan, pinta penjaga. Aku tidak membawa senjata, periksalah, ujar Jilji Tudur. Baiklah, aku panggil Panglima Khalid, kata penjaga sambil pergi ke tenda Panglima. Panglima, ada Jilji Tudur, kata penjaga. Mendengar berita itu, Panglima Khalid segera mengambil senjatanya dan segera keluar tenda. Jilji Tudur, kapanpun akan kulayani kau. Kita lanjutkan urusan kita siang tadi, bentak Khalid. Maaf Khalid, aku datang kali ini bukan untuk menantang, kata Jilji Tudur. Panglima Khalid merasa heran, musuhnya datang tanpa senjata. Apa maksudmu datang malam-malam, Jilji Tudur? Tanya Khalid. Jilji Tudur bersimpuh di atas pasir gurun dengan wajah tenang, penuh kedamaian. Keteranganmu siang tadi benar-benar menghujam di hatiku. Aku memperoleh sinar kebenaran agamamu, kata Jilji Tudur. Jilji Tudur, kau memperoleh petunjuk Tuhanku untuk beriman, kata Khalid. Begitulah Panglima, kata Jilji Tudur. Dengan senang hati, kami menerimamu sebagai keluarga, ujar Khalid. Apa yang harus kulakukan untuk masuk agamamu itu, Panglima? Tanya Jilji Tudur.
Ini pertemuan Panglima Khalid bersama Panglima Zilji Tudur. Saya dilihat. Bacalah 2 kalimat syahadat. Suruh Khalid. Aku tidak bisa. Coba ikuti aku. Baiklah. Dengan lidah yang masih kaku, Zilji Tudur membaca 2 kalimat syahadat. Dituntun oleh Panglima Khalid. Kalimah yang belum kamu baca tadi artinya. Kalimah yang kamu baca tadi artinya, aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, kata Khalid. Ya Panglima, kau harus yakin itu. Tanamkan keyakinan itu dalam lubuk hatimu. Kemudian buktikan dalam tingkah laku dan perbuatan yang nyata, kata Khalid. Baik Panglima, aku sangat senang kalau pasukanmu juga kamu ajak mengikuti jejakmu, pinta Khalid. Pasti suatu keharusan bagi seorang prajurit mengikuti pemimpinnya, kata Zilji Tudur. Mereka akan kuajak masuk Islam, tetapi aku tidak memaksa. Bagus, itulah kewajiban orang yang beriman, mengajak orang lain dengan tidak memaksa, ujar Khalid. Panglima, apakah sudah ada hak saya untuk membela agama bersamamu? Tanya Zilji Tudur. Sudah. Sesaat setelah kamu beriman, kamu sudah mempunyai tanggung jawab membela keyakinanmu, kata Khalid. Baik, aku akan bergabung bersama pasukanmu, kata Zilji Tudur. Perjuanganku masih jauh. Kamu tahu, pasukan Romawi menyebar di seluruh Sam. Mereka itulah yang akan kuhadapi, kata Khalid. Aku siap membantumu, janji Zilji Tudur. Kalau begitu, besok kita gabungkan kedua pasukan kita untuk menghadapi pasukan Romawi di perbatasan, ajak Khalid. Baik, saya siap. Malam itu juga Zilji Tudur mengumumkan kepada seluruh pasukannya bahwa ia sudah masuk Islam dan tunduk kepada Panglima Khalid. Masya Allah. Saudara-saudara, saya sekarang telah memperoleh sinar kebenaran dari agama yang dibawa oleh Rasul Muhammad, dan malam ini juga saya menyatakan masuk Islam, ujar Zilji Tudur. Benarkah kata-katamu itu Panglima? Tanya pembantunya heran. Ya, saya sudah berikrar di hadapan Panglima Khalid, dan saya juga telah menyatakan bergabung bersamanya, kata Zilji Tudur. Semua prajurit dan para pembantunya merasa terkejut mendengar kata-kata panglimanya. Seakan-akan mereka tidak percaya kepada kenyataan itu. Apakah betul Panglima kita masuk Islam? Tanya prajurit bertanya-tanya. Saya juga heran, kata yang lain. Kalian harus yakin bahwa Islam inilah kebenaran yang sejati, yang datang dari Tuhan pencipta dan penguasa alam ini. Aku mengharapkan kalian semua mengikuti jejakku, kata Zilji Tudur. Baiklah Panglima, kami mengikutimu, kata prajuritnya. Apakah kalian semua akan mengikuti jejakku? Tanya Zilji Tudur. Ya Panglima, kami ikut, jawab prajuritnya serempak. Masya Allah. Bagus, mulai sekarang kita tunduk kepada Panglima Khalid dan menggabungkan diri dengan pasukan Islam untuk membantu perjuangan mereka, perintah Zilji Tudur. Siap, sambut prajuritnya. Sejak saat itu bergabunglah pasukan Romawi di bawah pimpinan Panglima Zilji Tudur alias Gregorius Theodorus ke dalam pasukan Islam di bawah pimpinan Panglima Khalid. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maha besar Allah, maha kuasa Allah dengan segala ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi bagian 5 dari kisah Khalid bin Walid yang mengislamkan Panglima Romawi. Demikian
cerita malam ini. Semoga bermanfaat dan berguna buat pembelajaran bagi diri kita, khususnya bagi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ucapan atau dalam salah pembacaan, karena sudah malam. Tapi alhamdulillah masih bersama saya, masih bersama Anda. Saya masih menemani dengan membuat video untuk menemani Anda semua yang stay di rumah, stay at home, di rumah saja, cicing wae di rumah, tong kama mana. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Kisah-kisah yang lain, karena di sini masih ada kisah Khalid bin Walid yang selanjutnya, atau di bagian 6 yang berjudul Lembah Wakusah Perangkap Maut. Lembah Wakusah Perangkap Maut bagian 6. Ditunggu kisah ceritanya. Selamat malam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat berpuasa. Semoga Allah berikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.